Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Safitri dari kelas Informatika D Angkatan 23 NPM 2302310214. Di sini saya akan menjelaskan demo program mengenai modul 6 yang diberi tugas oleh asprak saya, yaitu Kak Rofi. Di sini ada program yang pertama, yaitu ada PHP Array Asosiatif Dolar Data Zaki sama dengan 25, Amira 30, Budi 20, dan Citra 28. Ini adalah array asosiatif yang artinya setiap elemen dalam array memiliki pasangan kunci seperti Zaki, Amira, dan nilai seperti 25 dan 30. Array ini berisi data usia orang. Selanjutnya ada mengurutkan berdasarkan nilai ascending, yaitu PHP assort dalam kurung dolar data echo urut berdasarkan nilai ascending and print r dolar data. Fungsi assort digunakan mengurutkan elemen array berdasarkan nilai dari yang terkecil hingga terbesar ascending. Hasil array akan tetap mempertahankan pasangan kunci nilai yang ada, tetapi urutan nilai diubah. Selanjutnya, yang ketiga ada mengurutkan berdasarkan nilai descending. Fungsi assort digunakan mengurutkan elemen array berdasarkan nilai, namun kali ini dalam urutan berurutan, yaitu descending. Hasil array akan diurutkan berdasarkan nilai terbesar ke terkecil, tetapi kunci tetap berpasangan dengan nilai mereka. Dan selanjutnya ada mengurutkan berdasarkan kunci ascending. Ksort dalam kurung dolar data echo urut berdasarkan kunci ascending. Print dalam kurung dolar data. Fungsi ksort digunakan untuk mengurutkan array berdasarkan kunci dari yang terkecil ke terbesar ascending. Menurut urutan abjad atau urutan alami, array akan diurutkan berdasarkan urutan kunci seperti Amira, Budi, dan seterusnya, tetapi nilai tetap pada posisi yang sesuai dengan kunci mereka. Dan yang terakhir di sini ada mengurutkan berdasarkan kunci, yaitu descending. Fungsi ksort digunakan untuk mengurutkan array berdasarkan kunci dalam urutan menurun, yaitu descending. Array akan digunakan berdasarkan urutan kunci dari yang terbesar ke terkecil. Dalam hal ini secara terbalik dari urutan abjad. Masing-masing fungsi ini mempengaruhi urutan elemen dalam array, tetapi hanya berdasarkan kriteria yang disebutkan, yaitu nilai atau kunci. Selanjutnya, saya akan beralih ke program yang kedua, di mana di sini terdapat PHP dolar data Zaki 25, Amira 30, Budi 20, dan Citra 28. Sama seperti dengan program yang pertama. Akan tetapi di sini yang pertama di sini mengambil kunci array dolar K array K data echo kunci array print R. Fungsi array K digunakan untuk mengambil semua kunci array asosiatif dolar data. Hasilnya adalah sebuah array yang berisi nama-nama yang ada dalam array awal, yaitu Zaki, Amira, Budi, dan Citra. Selanjutnya, mengambil nilai array PHP dolar value array value
dolar data echo nilai array. Fungsi array value digunakan untuk mengambil semua nilai dari array asosiatif dolar data. Hasilnya adalah sebuah array yang berisi nilai usia yang terkait dengan setiap kunci, yaitu 25, 30, 20, dan 28. Selanjutnya, menggabungkan array dengan array lain, di mana pada bagian ini array dolar adisional data yang berisi data tambahan digabungkan dengan array dolar data menggunakan fungsi array marge. Hasilnya adalah array gabungan yang berisi data dari kedua array, yaitu PHP, Zaki 25, Amira 30, sampai di Eka yang 29. Selanjutnya nomor 4, memodifikasi nilai array, yaitu fungsi array map digunakan untuk menerapkan sebuah fungsi ke setiap elemen dalam array. Di sini fungsi anonim menambahkan 5 ke setiap nilai dalam array dolar data. Hasilnya adalah array baru dengan nilai yang dimodifikasi. Dan yang terakhir atau yang nomor 5, di sini ada menyaring array untuk nilai lebih dari 25. Fungsi array filter digunakan untuk menyaring elemen-elemen dalam array yang memenuhi kondisi tertentu. Di sini hanya elemen dengan nilai lebih dari 25 yang akan dipertahankan dalam array hasil. Hasilnya adalah array dengan elemen-elemen yang memenuhi syarat tersebut. Program ini memonstrasikan berbagai operasi dasar yang dapat dilakukan pada array asosiatif, seperti mengambil kunci atau nilai, menggabungkan array, memodifikasi nilai, dan menyaring data berdasarkan kondisi tertentu. Selanjutnya saya akan beralih ke program yang ketiga, di mana di sini terdapat PHP fungsi untuk memeriksa bilangan ganjil function is_odd dollar number. Fungsi ini menerima satu argumen, yaitu angka dollar number yang mengembalikan nilai true jika angka tersebut ganjil dan false jika angka tersebut genap. Hal ini dicapai dengan menggunakan operator modulo persen. Operator ini menghasilkan sisa bagi dari pembagian dollar number dengan 2. Jika hasilnya tidak sama dengan 0, berarti angka tersebut ganjil. Yang kedua ada count odd numbers. Fungsi ini bertugas untuk menghitung jumlah bilangan ganjil dalam rentang angka dari $start hingga sen. Fungsi ini melalui sebuah perulangan for dari angka start hingga angka sen. Selanjutnya bagian utama program, yaitu $start dan sen. $start dan end ditentukan, yaitu 10 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Function count number kemudian dipanggil dengan rentang tersebut untuk menghitung jumlah bilangan ganjil antara 10 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Program kemudian mencetak hasilnya menampilkan jumlah bilangan ganjil dalam rentang yang dimaksud. Echo jumlah bilangan ganjil antara start hingga sen adalah total numbers. Perulangan for digunakan untuk memeriksa setiap angka dalam rentang dari start ke end pada setiap angka. Fungsi is_odd digunakan untuk mencetak apakah angka tersebut ganjil atau tidak.
Program ini bekerja dengan cara memeriksa setiap angka dalam rentang yang ditentukan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.